Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat dengan satu firman Tuhan perikop dengan kalimat begini. Mata Tuhan itu menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Saya mulai teringat, saudaraku, dengan satu cerita yang cukup menjadi penelitian saya beberapa waktu yang lalu, yaitu pribadi Ayub. Di dalam perikop Ayub itu, di dalam Ayub 1 ayat 7 sampai 9, tertulis begini. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Garis bawahi kata hambaku Ayub. Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ketika saya merenungkan kalimat ini, saudaraku, saya mulai terbersit di dalam hati saya bahwa Tuhan, Elohim Yahweh, di momen itu menandai Ayub sebetulnya. Dari jutaan miliatan manusia di zaman itu, Elohim Yahweh menandai pribadi Ayub. Ayub ditandai dengan sebutan hambaku. Kalimat itu jelas. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Berarti begini, saudaraku, walaupun Ayub banyak harta, tetapi dia tidak menjadi hamba dunia. Ayub tidak terikat dengan dunia. Ayub tidak terikat dengan apa yang dia miliki. Bahkan dikatakan, Elohim Yahweh berkata, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Di momen itu, saudaraku, saya mulai melihat bahwa pribadi Elohim Yahweh itu menjelajah ke seluruh bumi. Dia mencari pribadi yang sungguh-sungguh mencintai Dia. Di perikop ini juga saya mulai mencari apa yang begini. Apa yang menjadi sorotan seorang pribadi Elohim Yahweh, Allah Bapa kita. Ternyata seorang pribadi Elohim Yahweh itu membandingkan manusia satu dengan manusia yang lain. Ada komparasi di situ sampai dia bisa berkata, tidak ada satupun di muka bumi ini seperti hambaku Ayub. Berarti orang di zaman itu, saudaraku, dibandingkan, dikomparasi oleh Allah Bapa. Saya mulai merenung, saudaraku, kalau kita bertanya kepada diri kita masing-masing, kalau hari ini saya tanya kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir, apakah Allah itu ada? Pasti Anda jawab, yes, ada. Terus pertanyaan itu saya akan berlanjut ke pertanyaan kedua. Kalau Allah itu ada, berapa persen Anda mempercayai Allah itu ada? Kita letakkan dulu Ayub, tapi nanti akan ada benang merahnya. Saya tanya pertanyaan kedua, berapa prosentasemu mempercayai Allah itu ada? Seharusnya 100%, tetapi saya kira tidak semua orang berani meletakkan kepercayaan Allah, kepercayaan dirinya kepada Allah 100%. Buktinya apa, pastor? Buktinya ketika engkau punya masalah, engkau selalu bertanya, di mana engkau Allah? Kenapa kau diam? Kenapa engkau tidak berlaku sesuatu atas diriku? Saya berkali-kali selalu berkata, jemaat mula-mula tidak mengalami seperti apa yang dialami oleh tokoh-tokoh Alkitab di PL, saudaraku. Sadrak, Mesak, Abednego dibakar, tetapi ada malaikat Tuhan, ada Tuhan sendiri di situ melindungi mereka. Bahkan satu helai benang bajunya pun tidak hangus. Tetapi jemaat mula-mula hari itu, dia dibakar, dia kering dan hangus. Allah tidak ada seakan-akan.
Allah di mana hari itu? Hari ini engkau mungkin dan saya mengalami hal yang sama seperti jemaat mula-mula. Maka kepercayaanmu mulai tergoyahkan. Kepercayaanmu mulai rapuh. Kepercayaanmu mulai berkata, mana Tuhan? Belum lagi engkau mendengarkan khotbah-khotbah yang berkata, orang-orang yang membangun khotbahnya berdasarkan dengan pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Pendeta itu mengalami, aku tidak mengalami. Kau semakin rapuh melihat itu, saudaraku. Kau semakin mempertanyakan, di manakah Tuhan? Di manakah keadilan Tuhan? Tetapi firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap-segenap dan segenap. Kau tarik dirimu kembali. Aku sudah Bapa, aku sudah mengasihimu dengan segenap-segenap apapun ku beri kepada dirimu. Tapi kenapa di titik-titik nadir hidupku engkau tidak menolongku sama sekali? Maka saya tanya kembali, saudaraku, berapa persentasemu mempercayai Tuhan? Kalau hari ini hari hidupmu baik-baik semua, everything well, kau bisa berkata 100%, pastor. Coba kau teriak di kankarmu, di stadium 4-mu, Tuhan tolong aku. Si aku sembuhkan, kenapa aku tidak kau sembuhkan? Tuhan tolong aku. Kau buat mujizat di dalam bisnisku. Orang itu kau tolong, kenapa kau tidak kau tolong? Hidupku remuk redam begini. Aku melayanimu, aku sudah memberi yang terbaik. Kalau Anda berkata, berapa persen? Oke, 100% pastor, oke. Maka pertanyaan selanjutnya yang saya mau berikan kepada kalian. Kalau kau berkata 100% kau mempercayai Tuhan, berapa persen kau sungguh-sungguh mencari Dia hari ini? Tuhan itu berperasaan, saudaraku. Makanya saya selalu berkata, kekristenan itu harus dikembalikan ke rancangan Allah semula. Kekristenan itu harus sampai di titik kita sevisi, semisi, sekemistri, pikiran kita, perasaan kita seperti Tuhan itu sendiri menaruh pikiran dan perasaannya untuk jiwa-jiwa, terutama untuk jiwa kita juga. Hari ini, saudaraku, banyak orang yang tidak sungguh-sungguh memberikan hari hidupnya, memberikan pikiran dan perasaannya untuk sekemistri dengan Tuhan. Padahal Tuhan itu seperti orang tua kita. Kita orang tua, kita tahu. Kalau kita punya 3-4 anak, kita tahu anak yang mana yang benar-benar mengasihi kita, yang memperhatikan kita. Tuhan pun sama, saudaraku. Dia tahu, dia bisa membaca, dia bisa mengenali hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh di hadapan Dia? Apakah kita benar sungguh-sungguh bersama dengan Dia untuk merajut cinta kita kepada Dia? Maka saya ingatkan sekali lagi, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi. Dia sedang mencari, Dia sedang mengobserve orang-orang yang memang benar-benar berjuang menemukan Dia. Kalau hari ini engkau berkata, aku sungguh-sungguh, pastor, untuk Tuhan, apa yang sudah kau lakukan untuk Dia? Apa yang sudah kau berikan untuk Dia? Makanya berkali-kali saya selalu berkata, bahkan orang di gereja pun, bahkan pendeta seperti saya pun, aktivis semua para pelayan Tuhan, seringkali tidak memberikan segenap untuk Tuhan. Gereja itu hanya apa ya? Seperti konser mingguan, saudaraku. Dan Tuhan tidak menemukan dan Tuhan tidak dipuaskan dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen hari ini di dalam ibadah mereka, di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, kembalinya untuk dia, untuk dirinya sendiri, bukan untuk Tuhan. Saya mencoba untuk menelaah itu terus, saudaraku. Kemudian saya kembali lagi menyangkut bagaimana aku bisa untuk Dia kalau aku tidak mematikan semua kesenanganku.
Paham nggak saudaraku? Sampai di sini paham ya? Mengerti ya? Bagaimana Anda bisa utuh jadi ukupan untuk Tuhan kalau pikiran dan perasaanmu hanya untuk memuaskan dirimu sendiri? Kok bisa utuh, kok bisa jadi ukupan yang maksimal untuk Tuhan? Kalau engkau benar-benar memberikan hidupmu 100% untuk Tuhan, untuk kepentingan Tuhan semuanya. Hari ini kau buka toko, kau belum selesai, ya kau udah mau tutup jam 6 nih, tutup nih. Ada customer datang, Anda akan layani terus sampai tuntas, betul nggak? Betul nggak? Kecuali kalau diserahin pegawai, ya tutup, mau pulang dia. Tapi coba ownernya, dia akan kerja keras sampai jam berapapun dia akan layani. Anda buat Tuhan berani nggak begitu? Coba tantang dirimu, itu hal kecil saudaraku. Buat pekerjaan Tuhan, berapa berani kau? Itu hal kecil. Saya selalu, makanya ketua-ketua divisi di sini saya selalu pantau saudaraku, bagaimana dia hidup. Kalau nggak ketua divisi saya nggak akan sentuh saudaraku. Tapi kalau sudah mulai ketua-ketua mulai masuk dalam jajaran, saya akan pantau hidupnya tuh. Berapa persen kau berani buat Tuhan? Kalau engkau belum segenap dan segenap, jangan berharap seperti Ayub. Aturan kau dan saya, saudaraku, more than Ayub. Kenapa? Karena kita sudah mengalami kasih karunia. Ayub belum. Ayub mati masuk Hades. Dia masuk Hades, saudaraku. Tidak ada kasih karunia atas dirinya. Engkau dan saya beda. Ayub sesalah itu pun tidak bisa sempurna. Dia hanya di level oke, baik. Secara hukum baik. Meskipun dia outstanding di zaman itu, dia bisa dikatakan dia di titik berkenan pada waktu itu. Tetapi belum ada kasih karunia. Engkau dan saya punya posisi yang seharusnya more than Ayub, kita bisa sampai di titik berkenan dan sempurna. Tapi masalahnya, orang yang sudah punya tiket sampai di sini tidak gunakan tiket itu, tidak berjuang. Ayub yang belum punya kesempatan itu, dia berjuang, makanya ditandai Tuhan. Zaman ini, kalau engkau mau ditandai Tuhan, harus more than Ayub. Kalau engkau masih sama dengan Ayub, itu pun belum. Karena Ayub tidak menyerupai Kristus. Standarnya masih di moral baik, saleh hidupnya. Engkau dan saya hari ini bukan di standar Ayub, tetapi di standar Kristus. Berat, saudaraku. Makanya jangan pernah berpikir jadi Kristen itu gampang. Kau datang ke gereja, kau absen, kau pulang, kau makan, kau happy-happy, kau lupa dengan firman dan kau tidak lakukan kebenaran. Kristen itu pikul salib. Seperti Kristus itu memikul salibnya. Artinya apa? Matikan keinginan dagingmu. Habiskan kesenanganmu. Hilangkan semua motif yang di luar Tuhan. Mau tidak mau, kalau kau masih lakukan itu, jangan pernah berharap engkau menyentuh langit baru, bumi baru, saudaraku. Saya katakan ini dengan keras. Kenapa? Saya melihat masih banyak orang yang semua ada diberikan. Oke, ini hidupku 100%. Ini Tuhan dah kukasih. Kau masih simpan ini, belum layak. Oke Tuhan, aku simpan segini. Nggak boleh. Lagi Tuhan, ini buat aku lah Tuhan. Nggak boleh. Maka dari itu, coba Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau Anda mulai mengerti akan hal ini, kau akan benar-benar mulai memperkarakan berapa prosentaseku mempercayai Tuhan, berapa prosentaseku mencari Tuhan, berapa prosentaseku aku tenggelam bersama dengan Tuhan. Karena kuk yang dipasang Tuhan Yesus itu berat. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Artinya begini, kalau engkau tidak seperti aku hidup, nak, kau tidak bisa sampai ke Bapakku. Hari ini orang Kristen tidak mau seperti Kristus. Loh, seperti Kristus gimana? Melepaskan semua kesenangannya, melepaskan haknya,
melepaskan semua impiannya, semuanya difokusin ke urusan Bapa. Yang kedua, dia taat. Kemarin apa ya? Ibrani 5. Coba tampilin Ibrani 5 ayat 7-9. Itu pamungkas saya, saudaraku. Itu untuk buat kalian sadar. Ibrani 5. Tolong tampilin ayat 7-9. Salah nggak ya? Dalam hidupnya sebagai manusia, ini Yesus nih. Nyanya ini Yesus, bukan Allah Bapa. Yesus telah mempersembahkan apa? Halo, apa? Doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dianya tuh Elohim Yahweh, Allah Bapa, yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut karena kesalehan Yesus. Yesus telah didengar. Lanjut 8. Dan sekalipun Yesus adalah anak Allah, Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang dideritanya. 9. Dan sesudah Yesus mencapai kesempurnaannya, Yesus menjadi apa? Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada Yesus. Ayat 7 tadi tampilin. Coba, hidupnya Yesus mempersembahkan apa? Doa. Orang Kristen hari ini tidak pernah doa. Orang Kristen hari ini lebih puas dengerin YouTube khotbah, tapi tidak pernah berdoa. Periksa dirimu, jangan bohong dengan dirimu. Kau banyak lebih senangi denger YouTube ketimbang kau berdoa sendiri sama Tuhan. Itu sebuah kemelesetan, saudaraku. Loh, pastor kok ngomong begitu? Yes, kau harus punya relasi dengan Tuhan. Karena doa itu nafasmu. Doa itu seperti power bank yang membawa dirimu tidak pernah mati, saudaraku. Gak bisa enggak. Permohonan dengan ratap tangis dan keluhan. Saya kira, saudaraku, apa yang dimohonkan oleh Tuhan adalah, yang dimohonkan oleh Tuhan Yesus adalah kekuatan untuk terus jangan tinggalkan aku, Bapa. Kenapa saya boleh berkata itu? Di momen ketika dia disalib, Eloi, Eloi, Bapakku, Bapakku, jangan tinggalkan aku. Itu ketakutan Yesus yang sangat amat teramat ketika dia sendiri, ketika dia digantung antara langit dan bumi. Dia sendiri di situ, Eloi, Eloi, Bapakku, Bapakku, jangan tinggalkan aku. Itu menandakan dia punya persekutuan dengan Bapaknya yang begitu deep. Kau dan saya hari ini berapa persen, saudaraku? Kau ke gerejanya nyanyi, main HP, nyanyi sesukamu, datang terlambat. Kau tidak lakukan firman, kau tidak pernah berdoa, kau tidak sungguh-sungguh melayani Tuhan. Kau diberi pelayanan, kau main-main dengan pelayananmu. How? What Christianity you have? Kristen macam apa yang kita punya hari ini? Kau puas dengarkan YouTube, that's it. Kau dengerin renungan The Message, sudah? Belum. Itu kau masih, itu dari ceritaku dengan Tuhanku. You listen it. Oke, habis itu kau harus punya waktumu dengan Tuhan. Kau berjuang di situ, diekstrak. The Message itu perenungan saya dengan dia. Saya keluarkan di situ. Not yours, bukan Anda. Anda harus berjuang. Ekstrak itu. Hidupi, lakukan, berjuang di situ. Seperti Yesus berjuang, kita berjuang. Makanya ada lagu Seperti Yesus itu kan. Itu lagu yang mengingatkan kepada kita Christianity to be like Christ. Stephen Lim to be like Christ. Dani to be like Christ. Clarissa to be like Christ. Ini momen, saudaraku. Dan kalau hari ini engkau dan saya tidak sungguh-sungguh berjuang, kau akan terhilang.
Kau dan saya hari ini harus kejar pujian dari Tuhan. Loh, pastor gila hormat, gila pujian. Tidak. Kita harus mengejar pujian dari Tuhan, saudaraku. Jangan kau dan saya punya spirit of mediocrity. Panas tidak, dingin tidak. Berpuluh tahun kau jadi Kristen, kau tidak tahu juntrungannya kau mau jadi apa. Kristen ke gereja, masukin persembahan, masukin perpuluhan, pelayanan, jadi pendeta, pulang, desit, mati, dikubur cara Kristen, selesai. Binasa kau. Jangan kau berkata, aku mengaku Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, kau selamat. Belum. Kalau model begitu, ya saudaraku, ya, Yesus gak usah mati-matian gitu. Kau dan saya harus berjuang. Berjuang mati-matian untuk membuktikan keseriusan kita dalam kita berurusan dengan Tuhan, dalam hidup kita hari-hari. Makanya pujian penyembahan itu bukan, oh haleluya, terima kasih ya Tuhan. Itu nyanyi. Itu nyanyi. Penyembahanmu, persembahanmu bukan hanya kau berikan uangmu segepok masuk ke dalam persembahan ini, tetapi hari-hari hidup kau hidup. Ketika engkau bisa berbuat zina, kau memilih tidak. Ketika kau bisa mengambil uang kantormu, tetapi kau berkata no. Ketika engkau bisa berbuat curang, you said no. Itu penyembahanmu. Dan itu harus kau lakukan dengan ratap tangis. Kenapa? Memotong dagingmu itu sakit, saudaraku. Kehilangan harga diri, kau dihina, kau diomongin orang di belakang, kau tetap berkata, aku mengasihimu, saudaraku. Aku tetap mendoakanmu. Itu penyembahan. Itu ukupan yang naik. Pernah saya ajarkan kan hidup menurut roh itu? Ruwet dah ceritanya. Ini sudah pernah dengar dong? Ada tuntunan Roh Kudus. Kalau kita percaya nih buat Bapak Ibu yang belum pernah dengar, sekilas saja sebentar. Ini misal nih, saya hidup bejat nih, notos nih. Saya hidup bejat, suka berantem, udah deh. Oke. Dengar sebuah KKR atau dengar sebuah firman atau dengar renungan The Message, tersentuh hatinya. Bertobat di hadapan Tuhan. Bapak, mulai hari ini aku mau jadi anakmu. Aku mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Pes! Roh Kudus langsung on, standby. Teret, masuk, Roh Kudus ready. Habis ready, Tuhan kasih lagi. Nah, aku siapin firman Injil itu. Makanya baca yang jago dengerin YouTube harus jago baca firman. Amin dulu. Amin dulu. Jadi jangan lihat khotbah apik, biasa wae, elek. Orang Kristen jago loh sekarang untuk menilai khotbah. Jadi juri khotbah pintar, tapi tidak pernah pintar baca khotbahnya ampang pastor. Sangar loh, hebat. Orang Kristen sekarang begitu. Khotbahnya jamin berbobot. Khotbahnya, saya kadang sedih dengar begitu. Hebat ini orang menjadi juri ya. Ini bukan hebat berkhotbah. Ini adalah homiletik, ilmu berkhotbah. Itu ada caranya. Tapi pengkhotbah yang hebat itu punya jam terbang doa sama Tuhan. Spiritnya akan kerasa. Anda bisa merasakan. Tapi Anda tidak bisa tahu dengan utuh ini pendeta bener nggak jam terbangnya sama Tuhan kalau Anda sendiri pun tidak punya spirit berdoa, spirit baca firman. Injil masuk, Roh Kudus ada, kita sudah lihat ditebus oleh Kristus, kita lihat Kristus sebagai pokok keselamatan, teladan hidup. Bagaimana dia hidup, kita hidup menuruti Kristus. Jadi Kristus itu seperti tongkat yang membawa kita mengikuti jalan Yesus. Sampai di sini paham? Roh Kristus, Roh Kudus, Injil. Hari-hari hidup kita 24 jam 7 hari kita bertempur dengan hidup, ketemu dengan masalah. Tuhan berbicara melalui firman, melalui pengalaman yang Kristus berikan melalui Roh Kudus. Itulah rema.
Kita hari hidup berjalan dengan rema, logos, Roh Kudus, Roh Kristus. Jalan hari-hari hidup, jatuh bangun dengan karakter kita terus dibenahi. Akhirnya akan melahirkan roh yang punya spirit Kristus itu sendiri, yang akan menuntun engkau dan saya. Untuk kita, kadang ya di titik kita sudah capek, punya masalah begitu banyak, kita duduk hanya diam. Roh hidup dalam Tuhan, roh yang lahir itu akan bersyafaat untuk kita, bersyafaat untuk orang-orang di sekitar kita. Maka hidupmu dan hidupku, saudaraku, hidup menurut roh, hidup di dalam spirit Yesus, maka engkau dan saya akan sungguh-sungguh seperti Yesus itu hidup 2000 tahun yang lalu. Dia berjuang mati-matian. Hari ini engkau dan saya harus berjuang mati-matian. Hari ini kalau engkau dagingmu meronta, saudaraku, saya tadi pagi, kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan renungan The Message, 1 ikatan berarti 1 monster. 2 ikatan di dalam dirimu, 2 monster. 3 ikatan, 3 monster. Dengerin renungan The Message pagi hari ini. Tahu nggak saudaraku, setiap kita pasti lebih dari 1 ikatan di dalam dirimu. Ketika ikatan itu mulai minta dipuaskan, dengar baik-baik, kau harus meratap kepada Bapamu. Tuhan, dagingku minta ini, aku berjuang Bapa, aku gak mau melukai perasaan. Makanya Bapak Ibu, saya selalu nyanyikan lagi nih, Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali, menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Lagu itu ya saudaraku, selalu saya katakan, Tuhan tinggallah sertaku, Tuhan tinggallah sertaku. Itu artinya begini, Roh Kudus jangan jauh daripadaku. Aku tidak bisa pakai ilmuku, pakai kekuatanku. Aku hanya butuh Tuhan. Hidupmu dan hidupku, benar loh saudaraku, penuh dengan kemelesetan. Karena engkau tidak mau mematikan daging. Kau tidak mau sakit, kau tidak mau perih, kau tidak mau bayar harga buat Tuhan. Saya dulu begitu, saya ajarkan kepada istri dan anak-anak saya. Buat Tuhan itu harus more. Dia sakit nih, istri saya ini kan autoimun, dia nggak bisa lelah. Saya selalu ajarkan begini, dulu dia full semua dikerjakan, ambruk, akhirnya seringkali nggak bisa datang ke gereja. Saya ngomong, hal-hal begitu sama pelayananmu, kamu lebih pentingin mana dulu? Mana yang menjadi urgency di dalam dirimu? Oh, untuk pelayanan. Oke, berarti kau harus take rest, supaya pelayananmu jangan tidak optimal. Paham nggak maksud saya? Kamu harus pilih urgency yang mana dulu. Saya ajarkan kepada dia. Dia sekarang tahu. Oke, dia jaga tubuh ini benar-benar. Buat Tuhan itu yang utama dan yang pertama. Saya berani loh membangun tempat ini, cincin kawin saya jual. Saya ngomong, sesok cincin kawin kita yang abadi di kekekalan. Benar saudaraku, saya berani untuk itu karena saya mulai mengenal satu pribadi. Kalau aku tidak berani 100% buat Tuhan, percuma aku lakuin. Rata-rata itu nggak disorot Tuhan, ngerti nggak? Ngerti nggak saudaraku? Kayak siswa banyak begitu ya di satu kelas. Kalau kamu biasa-biasa, kamu nggak akan dilihat guru. Harus outstanding. Di Semarang banyak pendeta, biarkan aku berjuang. Outstanding. Tuhan nggak lihat jumlah jemaat,
Tapi Tuhan lihat jam terbangku bersama dengan Tuhan. Anda bukan bergereja di gereja yang besar, yang megah, yang punya videotron, yang punya lighting hebat. No. Berada di gereja yang sederhana, yang kecil. Tetapi spiritnya, spirit yang luar biasa. Anda harus berjuang di situ. Dari jutaan orang Kristen di Semarang, Anda harus outstanding di mata Tuhan. Supaya orang melihat supaya Tuhan melihat bahwa di Rehoboth Semarang ini ada sesuatu kegerakan yang menggerakkan hatiku. Siapa mereka? Jangan jadi Kristen rata-rata, jadi Kristen outstanding. Tidak usah kejar dunia, saudaraku. Matikan itu. Sakit, yes. Ikut Tuhan, sakit, saudaraku. Kadang sampai di titik saya, Lord, aku masih ada titik, aku ingin ini, tapi aku matikan semua. Saya sampai rindu, saudaraku. Saya kadang kalau itu anak saya atau istri saya, kan begitu kan. Tapi ini orang lain, saya nggak bisa begitu. Sadaro, cepet tau Siti. Buat Tuhan main-main. Tapi saya nggak bisa begitu, saudaraku. Saya kadang tak berkhotbah sampai nangis. Cepatlah, saudaraku, berjuanglah. Dulu saya punya impian gereja besar, enggak, saudaraku, enggak. Saya mau gereja yang berkenan di hadapan Allah. Saya mau jemaat. Dulu doa saya, Tuhan, kirimkan jemaat-jemaat yang punya duit, Tuhan, biar bisa bantu saya pelayanan, Tuhan. Sekarang enggak loh. Tuhan, kirimkan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang mau diproses dan dibentuk. Naik ke Golgota. Kau harus disalibkan di sana bersama dengan Tuhan. Salibkan dagingmu. Kau menangis bersama Yesus di Getsemani, menangisi jiwa-jiwa. Kau tidak akan hitung-hitungan dengan Tuhan pelayanan. Kau tidak akan berkata, waktuku habis, aku capek, aku mau pulang, aku udah mau ini, aku udah mau itu, aku udah mau pelayanan dulu, I need rest. No. Ketika engkau tahu iringan Tuhan itu berat, kau bisa menangis bersama dengan Dia. Hari ini saya ingatkan, 100% buat Tuhan, atau tidak usah sama sekali. Ketika engkau memberikan 80%, 50%, 70%, kau melecehkan Tuhan. Kau beri Dia 100% atau tidak usah sama sekali. Amin, saudaraku. Mari kita bangkit berdiri.